Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir TBO pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Gifadz Fadli dengan NIM 010. Saya Fania Nabela dengan NIM 017. Saya Aliahma Wirahma dengan NIM 030. Saya Kebetulan Dari dengan NIM 040. Saya Damar Pradipta dengan NIM 041. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan laporan tugas akhir TBO. Baik, yang akan dilanjutkan oleh Mbak Ika Putri. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari tugas akhir TBO ini. Tujuan utamanya adalah untuk memvalidasi berbagai jenis input yang sering digunakan dalam formulir atau halaman registrasi, baik aplikasi berbasis web, desktop, maupun mobile. Validasi input sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna memenuhi format yang benar sehingga dapat diproses lebih lanjut dengan akurat dan efisien. Dalam konteks ini, program yang berfokus pada 3 input utama yaitu ada email, yang memastikan alamat email sesuai dengan regex. Kedua, menggunakan nomor telepon. Yang ketiga yaitu ekspresi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Selanjutnya ada deskripsi masalah. Dalam sistem registrasi atau pengumpulan data, seringkali terjadi kesalahan saat pengguna memasukkan informasi ke dalam formulir. Kesalahan ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kegagalan sistem memproses data, komunikasi yang tidak efektif, sehingga hasil perhitungan yang tidak akurat. Berikut beberapa jenis kesalahan. Yang pertama ada format email tidak valid. Itu misalnya tidak ada simbol @ sebagai pemisah antara username dan domain atau ekstensi yang tidak sesuai seperti .com atau yang lainnya, penggunaan karakter yang tidak diizinkan dalam alamat email. Kesalahan ini dapat menyebabkan sistem tidak dapat mengirimkan email konfirmasi atau notifikasi kepada pengguna. Yang kedua ada nomor telepon yang salah atau tidak sesuai format. Ini dapat digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pengguna melalui panggilan atau pesan singkat atau SMS. Di Indonesia, nomor telepon yang valid umumnya memiliki ciri yaitu diawali dengan kode negara yaitu +62 atau angka 0. Diikuti dengan rangkaian angka berjumlah 9 hingga 13 digit. Lalu kesalahan yang selanjutnya memasukkan angka terlalu pendek atau terlalu panjang, menggunakan karakter non-angka misalnya huruf atau simbol, lalu melewatkan kode negara yang seharusnya dicantumkan. Selanjutnya ada ekspresi matematika tidak valid. Dalam beberapa aplikasi atau sistem, pengguna diminta memasukkan ekspresi matematika yang akan diproses lebih lanjut oleh program. Contoh ekspresi matematikanya adalah operasi dasar, penggunaan tanda kurung. Seringkali pengguna memasukkan ekspresi yang tidak valid karena kesalahan seperti adanya operator yang tidak lengkap, misalnya 2 kali dalam kurung 3 plus tutup kurung, penggunaan karakter yang tidak sesuai seperti huruf atau simbol asing, kurangnya tanda kurung, penutup atau pembuka. Kesalahan ini menyebabkan program tidak dapat memproses input dan menghitung hasil yang tidak diinginkan. Tanpa validasi yang baik, sistem akan mengalami error atau memberikan hasil yang tidak sesuai. Selanjutnya ada lingkup dan batasan pada program ini, yaitu satu ada validasi format email. Program memeriksa format email menggunakan regex. Email harus memiliki username, yaitu ada huruf, angka, atau simbol khusus seperti titik dan underscore, simbol @ sebagai pemisah, lalu domain dengan ekstensi standar .com.org, dan lain-lain. Yang kedua, validasi nomor telepon. Nomor telepon divalidasi agar sesuai dengan format Indonesia, yaitu diawali dengan +62 atau angka 0, panjang antara 9 hingga 13 digit. Lalu validasi ekspresi matematika. Program mengecek validasi
atau validitas ekspresi matematika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menggunakan SIMPI, input yang valid akan dihitung dan ditampilkan hasilnya. Yang terakhir, penggunaan antarmuka yang grafis dibangun menggunakan Python dengan antarmuka grafis berbasis stiker, memungkinkan pembuatan aplikasi yang ramah pengguna dengan desain visual yang sederhana dan interaktif. Misalnya input field yang memasukkan email, nomor telepon, dan ekspresi matematika, tombol validasi untuk mengecek input secara real time, notifikasi atau pesan validasi menggunakan jendela pop-up, animasi perubahan warna antar belakang untuk meningkatkan daya tarik visual. Yang selanjutnya ada batasan. Yang pertama, format email. Program hanya mendukung format email standar alfanumerik dengan simbol @ sebagai pemisah antara username dan domain. Tidak mendukung validasi domain yang kompleks seperti domain khusus atau subdomain yang panjang. Program hanya mengecek pola email menggunakan regex, tidak melakukan pengecekan keberadaan domain atau server email secara aktual. Format nomor telepon yaitu diawali dengan +62, yaitu kode negara Indonesia, atau diawali dengan angka 0 untuk nomor lokal. Panjang nomor 9 hingga 13 digit, program tidak mendukung validasi nomor telepon internasional atau format yang khusus, seperti nomor layanan. Ekspresi matematika, batasannya itu program hanya mendukung operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tidak mendukung fungsi matematika lanjutan seperti eksponensial, trigonometri, logaritma, dan kompleks lainnya. Program tidak memproses ekspresi yang mengandung variabel atau simbol numerik. Hanya mengevaluasi input matematika dalam format yang valid. Kesalahan sintaks seperti operator beruntun, misalnya 2 tambah 3, akan dianggap tidak valid. Kinerja yang responsivitas. Aplikasi ini dikembangkan dengan trigger yang memiliki keterbatasan dalam hal desain antarmuka dan performa dibandingkan framework modern lainnya. Program lingkup Python yang harus dijalankan pada perangkat yang mendukung interpretasi Python tidak memiliki fitur penyimpanan data input. Lalu pengguna ini ditujukan untuk pengguna yang memiliki pemahaman dasar tentang format email, nomor telepon, dan ekspresi matematika. Validasi dilakukan pada input teks sehingga pengguna harus memastikan format input sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian landasan teori. Yang pertama itu adalah regex, regular expression, adalah pola atau template yang digunakan untuk mencocokkan dan memproses string dalam memproses teks. Regex bekerja dengan mendefinisikan pola tertentu yang akan dicocokkan dengan input untuk menentukan validitasnya. Pada program ini, regex digunakan untuk memvalidasi format email dan nomor telepon. Yang pertama ada validasi email, yaitu format email yang valid harus sesuai dengan pola umum username @domain.extension. Username terdiri dari titik, underscore, dan plus, kemudian simbol yaitu sebagai pemisah, dan domain untuk titik dan ekstensi seperti .com, .id, dan sebagainya. Yang kedua yaitu validasi nomor telepon. Nomor telepon yang valid harus memenuhi format standar Indonesia, dimulai dengan +62 atau angka 0 untuk nomor lokal. Lalu panjang nomor telepon harus berkisar 9 hingga 13 digit. Yang ketiga yaitu desain dan implementasi. Regex dirancang dengan pola-pola tertentu untuk memvalidasi input agar sesuai dengan format yang diinginkan. Desain regex didasarkan pada karakter atau elemen yang diizinkan dalam input dan aturan struktur yang harus dipatuhi. Misalnya, yang pertama yaitu email. Regex seperti kode yang regex seperti yang ada di layar, kemudian dirancang untuk memastikan input memiliki format email yang benar. Bagian pertama, sebelum memvalidasi nama pengguna dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol tertentu. Bagian setelah memeriksa domain, sedangkan ekstensi domain divalidasi agar terdiri dari minimal 2 huruf.
Yang kedua yaitu nomor telepon. Regex berikut ini digunakan untuk memastikan bahwa input hanya terdiri dari angka 10-15 digit dengan opsional simbol plus di awal, sesuai dengan format nomor telepon internasional. Yang ketiga yaitu ekspresi matematika. Regex berikut dirancang untuk menerima angka, operator plus, kurang, perkalian atau pembagian, tanda kurung, dan spasi. Pola ini memastikan input adalah ekspresi matematika yang valid dan secara sintaksis tanpa karakter lain yang tidak diizinkan. Regex didesain dengan mempertimbangkan pola umum input yang sah serta mencegah karakter yang tidak sesuai, sehingga validasi data menjadi lebih akurat dan aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan yaitu desain otomata. Yang pertama ada desain otomata dari email. Desainnya bisa dilihat di layar dengan penjelasan. Desain tersebut menggunakan tipe otomata DFA. Tujuannya memvalidasi apakah email memenuhi format standar seperti example@gmail.com. Lalu state yang pertama itu ada key 0, menerima karakter alfanumerik dan simbol valid untuk bagian lokal email. Lalu kedua itu ada key 1, berada dalam bagian lokal email, terus menerima karakter lokal. Yang selanjutnya ada key 2, mendapatkan simbol add, transisi ke bagian domain. Lalu key 3, berada dalam bagian domain, menerima karakter validasi domain. Lalu key 4, mendapatkan simbol titik, transaksi ke bagian TLD, top level domain. Lalu yang terakhir ada TLD diterima, membutuhkan huruf minimal 2 karakter. Lalu transisi utamanya itu ada key 1 ke key 0, karakter validasi untuk bagian lokal, key 1 ke key 2, menentukan simbol add, key 2 ke key 3, karakter valid untuk domain, lalu key 3 ke key 4 itu simbol titiknya, lalu key 4 dan key 4 ke key 5 itu TLD dengan huruf minimal 2. Final state-nya itu key 5 sebagai state penerima jika email valid. Kelebihan dari desain tersebut itu mematuhi regex. Yang kedua ada validasi fleksibel untuk berbagai nama domain dan TLD. Lalu desain kedua ada desain otomata nomor telepon. Bisa dilihat desainnya sebagai berikut. Desain tersebut menggunakan DFA dengan tujuan memvalidasi format nomor seperti plus 62 atau 08. State, key 0 itu menerima awalan, yaitu plus 62 atau 0. Key 2 itu setelah awalan menerima digit 0 sampai 9. Key 2 itu dalam rangkaian digit setelah awalan. Transisinya, key 0 ke key 1 mendapatkan awalan valid, lalu key 1 ke key 2 mendapatkan digit 0 sampai 9 pertama, key 2 sampai key 2, terus menerima digit 0 sampai 9. Di akhir stage, yaitu key 2 sebagai stage penerima jika format nomor telepon valid. Kelebihannya dapat memvalidasi nomor dengan awalan plus 62, kode negara Indonesia atau 0 format lokal. Lalu selanjutnya menjamin bahaya hanya digit yang diterima setelah awalan. Lalu selanjutnya ada desain otomata ekspresi matematika. Bisa dilihat desainnya pada layar. Desain ini menggunakan DFA juga, yaitu tujuannya memvalidasi ekspresi matematika sederhana, angka plus minus, kali bagi, dan kurung buka. Stage awalnya itu key 0 itu sebagai stage awal, lalu key 1 setelah angka pertama, lalu key 2 setelah operator kurung buka, key 3 setelah angka operator, key 4 itu adalah stage akhir. Transisi utamanya key 0 ke key 1 itu menerima angka pertama, key 1 ke key 1, angka berikutnya yaitu multi digit, key 1 ke key 2 operator atau kode buka, key 2 ke key 2 operator atau kurung buka, key 2 ke key 3 angka setelah operator, key 3 ke key 3 angka berikutnya setelah operator, key 3 ke key 2 operator atau kurung buka,
key 3 ke key 4 itu adalah state akhir. Kelebihannya menangani angka multi-digit, operator, dan kurung buka. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Damar. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu implementasi. Implementasi sistem validasi input ini langkah-langkah yang diambil meliputi perencanaan, pengembangan, dan pengujian sistem berbasis antarmuka pengguna atau GUI. Berikut adalah rincian langkah-langkah implementasi. Yang pertama ada perencanaan. Sistem dirancang untuk memvalidasi 3 jenis input. Yang pertama ada email, ada nomor telepon, dan ekspresi matematika. Yang kedua yaitu pengembangan sistem. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan pustaka berikut. Yang pertama ada array untuk memvalidasi email dan nomor telepon menggunakan ekspresi reguler. Yang kedua, SIMPy untuk mengevaluasi dan memvalidasi ekspresi matematika. Yang ketiga, Tkinter untuk membangun antarmuka pengguna grafis yang interaktif. Struktur utama kode meliputi yang pertama, fungsi untuk memvalidasi setiap jenis input, seperti email, nomor telepon, ekspresi matematika. Kemudian ada fungsi utama validate all, yaitu untuk menggabungkan hasil validasi dan menampilkan pesan hasil. Yang ketiga, antarmuka pengguna atau GUI. Antarmuka dikembangkan menggunakan pustaka Tkinter. Komponen utama dalam antarmuka meliputi input field untuk memasukkan email, nomor telepon, dan ekspresi matematika. Kedua ada tombol validasi untuk memproses dan menampilkan hasil validasi. Yang terakhir, dialog hasil menggunakan message box untuk menampilkan hasil validasi secara ringkas. Yang keempat ada pengujian sistem. Setelah implementasi selesai, sistem diuji dengan berbagai kombinasi input valid dan tidak valid. Hasil pengujian memastikan bahwa sistem dapat memproses input sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Yang kelima, platform dan lingkungan pengembangan. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Python versi 3, IDE, seperti PyCharm atau VS Code, pustaka menggunakan RE, SIMPy, dan Tkinter. Sistem operasinya yang digunakan yaitu Windows. Langkah-langkah di atas memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil validasi yang sesuai dengan spesifikasi. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengembangkan fitur lain seperti validasi input, berbasis format, internasional, atau dukungan lebih banyak tipe input. Untuk uji coba dan hasil akan dilanjutkan oleh Givari Tristan. Baik, di sini saya akan mencoba untuk uji coba dari aplikasi yang udah dibuat. Baik, saya akan run terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat input 3 yaitu email, nomor telepon, ekspresi matematika. Sini saya akan mencoba untuk menginputkan inputan yang benarnya seperti apa. Baik, di sini saya sudah memasukkan dan bila ditekan tombol validasi akan muncul pop-up seperti berikut bahwa email valid, nomor telepon juga valid, dan ekspresi matematika valid dengan menampilkan hasil. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, bahwa kalau email itu harus memiliki @ dan juga ada penutnya yaitu .com, .id, atau .org. Dan juga untuk nomor telepon biasanya harus diawali dengan kode dari negara tersebut, misalnya Indonesia itu +62 atau bisa menggunakan kode lokal yaitu 0. Dan untuk ekspresi matematikanya bisa menggunakan matematika dasar seperti 1 tambah 1, tambah beberapa pun, atau menggunakan perkalian, pengurangan, dan pembagian. Baik, seperti itu saja untuk hasil runningnya. Baik, kita tutup sampai di sini. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.